Ya, selamat siang teman-teman. Eh, saya mau coba analisa saham, salah satu saham dan permintaan juga. Ini kebetulan dari teman saya minta untuk cek PT PP. Ya, kalau lihat pergerakan, ini pergerakan grafik monthly dari PT PP. Setelah saya analisa, ternyata ada penurunan. Saya ganti aja, ini grafik sebelum saya garis-garis. Eh, ini saya udah garis. Jadi ada penurunan di mana bottom ini di break. Jadi ini sinyal satu. Emang PTPP baru eh, IPO tahun berapa ya? Ya ini kalau lihat grafik yang ada, dia break bottom nih. Jadi ini impuls, sekarang sedang koreksi. Area koreksi, kalau berdasarkan Fibonacci retracement di time frame monthly, itu 2002, 2450 sama 2898. Ya ini angkanya emang nggak pas sesuai dengan pergerakan, cuma saya masukkan sesuai dengan angka Fibonacci aja ya, tinggal di bulletin berarti 2900, ini 2450, ini 2000. Nah, ini ada koreksi. Berdasarkan kalau dia break bottom ini, apa yang selalu saya pakai analisa saya, koreksi itu akan ada di area koreksi sebelumnya atau di area koreksi di mana bottom pertama di break. Karena perubahan ini sinyal satu. Kalau melihat pergerakan begini, ini adalah area koreksi, ada kemungkinan PTPP pun tidak akan nyampe ke area koreksi ideal. Area koreksi ideal bagi yang udah berdasarkan apa yang udah saya pelajarin, dia di 38,2, 50, 61,8. Bukan berarti tidak bisa lebih, bisa aja. Namanya sekali lagi bahwa kita hanya memprediksikan pergerakan dia. Nah, kalau lihat koreksi ada di sini, maka dia nggak akan nyampe 38, mungkin ini di 23,2. Jadi ada kemungkinan dia akan turun ke bawah. Saya nyatakan kalau dia hanya koreksi sini, nanti kecenderungan pergerakan harga di monthly pun bisa hanya top dan bottom. Jadi nggak saya ukur lagi pakai Fibonacci retracement. Tapi kita lihat pergerakan ke depannya, karena sebenarnya pergerakan pun baru mulai naik, baru mulai koreksi. Pertanyaannya apakah impuls ini udah berakhir? Ya kita bedah ke time frame yang uh, lebih kecil lagi. Kita buka di daily. Ya, ini daily. Saya langsung kalau dari grafik sebelumnya itu bergerak dari atas, lagi loading. Oke, saya langsung poin di sini. Lihat di daily. Di daily sendiri masih downtrend dan belum ada perubahan. Dengan demikian, ini yang garis hitam ini kan garis monthly. Ini saya masih bilang belum fix, bottom ini belum fix di monthly karena belum ada perubahan di daily. Daily sendiri udah terbentuk, udah banyak gelombang grafiknya. Mudah-mudahan bisa buka semua. Ini loadingnya lama, cukup banyak aja nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 gelombang. Gelombang terakhir ini sedang koreksi. Nah, kapan bottom di monthly ini fix impulsnya dan dia akan mulai koreksi ketika top ini di break di 2498. Jadi sementara ini monthly-nya sedang impuls perubahan sinyal satu, daily-nya sedang downtrend dan dia sedang masa koreksi. Apakah ini udah fix impulsnya daily? Kita lihat nanti. Cuman yang pasti ketika 2400 ini garis yang merah ini dia break, berarti perubahan sinyal satu daily dari downtrend menjadi uptrend, maka bottom ini udah fix di monthly. Oke, kita buka lagi di time frame 1 jam. Apakah bottom di daily sudah fix atau belum? Ternyata lihat di time frame 1 jam sudah ada gelombang mulai uptrend. Ini sinyal perubahannya, impuls koreksi gelombang pertama, ini gelombang kedua, dan dia gelombang ketiga. Ini menarik teman-teman, ini sama ini cuma beda 5 poin, kecil sekali. Tapi ya dia udah break, ini lebih tinggi dari sini, makanya saya anggap ini gelombang ketiga, ini koreksi dan dia sedang mau naik ke atas.
Jadi daily-nya udah fix. Si impuls dia sedang koreksi. Sekali lagi dia masih koreksi. Kapan target koreksi daily? Nih, 1250, 1487 sama 1724. Nah, sekarang apakah pergerakan daily ini akan terus naik? Apakah masih uptrend atau malah terjadi perubahan? Kapan perubahan terjadi di 1 jam? Kalau saya pindahkan, nah, kalau bottom ini udah di break, bottomnya angka berapa? 670. Saya ganti aja deh. Saya baru tahu di sini ada fitur begitu saya ngeklik dia mulai ngedeketin angkanya. Nah, jadi pas. Ya, 670. Jadi kalau dia break ke sini, maka ada perubahan, ada kemungkinan impulsnya daily masih terus berlanjut. Berarti daily pakai top dan bottom, koreksinya hanya segini, nggak nyampe koreksi ideal yang tadi di sini 1250. Oke, itu di 1 jam. Kita lihat sekarang di 5 menit. Ya, ini time frame 5 menit. Saya udah lihat. Nah, perubahan time frame 5 menit, koreksinya 1 jam sudah fix. Karena ada perubahan di dalam time frame 5 menit. Pertanyaannya nanti apakah dia akan break ini. Jadi kita lihat pergerakan uptrend di 5 menit, apakah dia akan break 774. Kalau dia break maka 1 jam akan terus melanjutkan pergerakan dan dia akan mencapai koreksi ideal di daily. Tapi kalau ternyata dia nggak nyampe ke atas dan malah dia break ke bawah, maka ada perubahan, ada kemungkinan daily masih tetap turun. Jadi kesimpulannya apa teman-teman di PTPP? PTPP saya cuma bisa bilang, kalaupun sekarang punya posisi, berarti target teman-teman hanya dikoreksi daily, yaitu berapa aja? Nanti kita lihat di atas, harus pindah ke 1 jam. Oke, jadi kalaupun punya posisi, uptrendnya daily ini hanya target dia sampai di koreksinya daily. Koreksinya daily itu yang tadi saya udah liatin. Nah, ini. Nih, koreksinya. Jadi kalaupun punya posisi, ini targetnya nih. Ataupun mau beli, ini targetnya 1250, 1487 sama 1700. Tapi karena pergerakan sebelumnya dia tidak pernah mencapai koreksi ideal, ada sih mencapai, ada juga yang tidak, maka hati-hati di pergerakan 1 jamnya, ya kita mau nggak mau mantau nih pergerakan 1 jam. Apakah top ini di break? Kalau top ini di break, maka dia akan masih melanjutkan, tapi ingat koreksinya akan terus bergerak. Pertanyaannya kalau saya baru beli sekarang, oke, ini targetnya. Kalau mau target awal adalah di topnya terakhir 1 jam 776. Kalau mau targetnya di daily ya di 1250. Tapi harus perhatikan juga pergerakan harga 1 jam dan 5 menitnya. Ini pergerakan 5 menitnya. Ya, kalau udah punya posisi ya kita harus perhatiin nih pergerakan 5 menitnya, apakah dia break ini 724. Kalau dia break ini nanti koreksi, hati-hati ini jadi bottom terakhir. Kalau sekarang ini jadi bottom nih resistannya. Untuk garis tahanan dia, kalau dia break ini berarti ada perubahan di 5 menit. Ini tahanan di bawah 670 untuk 1 jam. Kurang lebih gitu teman-teman. Nanti kita lihat pergerakan ke depannya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi ini hanya analisa. Teman-teman tetap harus mengkritisi analisa saya dan harus membandingkan dengan cara trading teman-teman sekalian. Itu aja.
Terima kasih, selamat siang.